Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelumnya mohon maaf karena ini Zoom-nya belum di-upgrade lagi, jadi untuk hari ini dibatasi dengan waktu 40 menit. Mohon maaf ya Ustaz, karena kelupaan kami. Terus sama juga untuk kali ini tidak bisa live YouTube dulu karena belum di-upgrade lagi. Baik, langsung saja biar tidak lama-lama kita buka ngaji pada siang hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah 1 kali dengan harapan ngaji yang insya Allah bisa terus istiqomah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena udah baik, biar tidak lama lagi waktu dan tempat kami persilakan kepada Ki Muntawasir, sepenuhnya kami serahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diizinkan untuk melanjutkan kajian kita pada siang hari ini, yaitu pada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini sebetulnya masih berkenaan dengan topik yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad, dari Abi Muhammad, siapa beliau? Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Dari Sidina Hasan, Abi Muhammad itu adalah Sidina Hasan, putra Ali bin Abi Talib, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kekasih Rasulullah, kesenangan Rasulullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Sayyidina Hasan. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang bunyinya adalah da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Da'ma la yuribuk. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Da'ma yaribuk, tinggalkanlah apapun atau hal-hal yang meragukan bagi kalian menuju hal-hal yang tidak meragukan bagi kalian. Ini pembahasannya sebetulnya sudah usai. Karena ini masih dalam bahasan hal yang syubhat kemarin. Jadi hadis pendek ini sebetulnya masih satu topik dan satu bahasan dari apa yang telah kita bahas bersama tentang kita di dalam agama itu diperintahkan untuk mengambil, untuk memilih sesuatu yang tidak meragukan. Hal-hal yang meragukan, yang menimbulkan banyak asumsi, praduga, hal-hal yang memunculkan banyak tuduhan-tuduhan itu lebih baik ditinggalkan, atau menuai kecurigaan-kecurigaan itu lebih baik ditinggalkan, tapi memilih berhati-hati, memilih hal yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bahwa di kitab ini juga disebutkan wa ma'nahu aidan raji'un ila makna hadis innal halal bayyin ila akhirih. Makna hadis ini juga merujuk kembali kepada pembahasan yang sebelumnya di hadis sebelum-sebelumnya bahwa innal halal bayyin. Sesuatu yang halal itu sudah jelas. Jadi apa-apa yang meragukan itu lebih baik ditinggalkan. Sekalipun tidak nyata itu haram. Kemarin kan ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau uang begini, kalau uang begini. Memang itu tidak nyata haram. Dikasih uang sama orang yang pemasukannya itu dari sesuatu yang dari pekerjaan haram, uang yang dikasih itu tidak serta-merta langsung haram, kecuali memang ini orang pemasukannya 100% memang dari haram semua. Selama masih ada kemungkinan lain, ini orang pasti ekonominya nggak 100% dari narkoba doang.
ada juga ini pekerjaan halalnya, ada juga dikasih orang dan lain sebagainya. Itu memang tidak haram langsung, 100 tidak bisa disebut haram, tapi itu sesuatu yang meragukan. Tetap lebih baik ditinggalkan. Karena orang yang tidak berhati-hati terhadap syubhat, terhadap hal-hal yang meragukan, pada akhirnya dia akan terjatuh pada hal yang haram. Baik, langsung ke hadis selanjutnya. Hadis 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian dari baiknya Islam seseorang adalah ketika seseorang tersebut meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Jadi tanda Islam seseorang itu baik apabila tidak melakukan hal-hal yang percuma, hal-hal yang sia-sia. Semua hal itu diarahkan ke positif semua, ke kebaikan semua. Memang yang dimaksud dengan meninggalkan hal sia-sia itu bukan berarti kita harus di musola terus, pegang tasbih terus, zikir terus, sholawat terus, enggak mesti demikian. Artinya bukan ibadah ritual itu terus-terusan. Tapi kalau kita punya pengetahuan, kalau kita itu punya ilmu, maka perkara yang keseharian sifatnya itu bisa dirubah berpahala menjadi sesuatu yang bernilai, bukan sesuatu yang tidak penting, bukan hal yang percuma. Jadi bukti seseorang itu Islamnya baik kalau meninggalkan hal yang enggak ada gunanya. Ada hal-hal itu yang mungkin kegunaannya tidak terlalu nampak, tapi dengan adanya niat, hal tersebut menjadi bernilai pahala, bernilai ibadah. Ada orang misalnya tidur siang, tapi dengan niat biar nanti malam saya semangat, enggak ngantuk pas hadir majelis taklim misalnya. Itu sudah beda dengan orang yang tidur enggak jelas. Tidur aja, enggak ada niat apa-apa. Dengan niat saja itu sudah bisa membedakan antara tidur yang sama persis itu. Kedua tidur yang sama persis hanya karena beda niat itu sudah berbeda. Yang satunya bisa hal yang percuma kalau memang tidak ada tujuannya, tidur aja gitu. Tapi yang kedua bisa bernilai pahala kalau itu ada tujuannya, ada maksud di balik tidurnya itu. Jadi banyak hal-hal yang percuma tuh di dalam Islam, termasuk main-main kayak misalnya ini contohnya, taruhlah main bola misalnya. Main bola itu kan hanya mainan gitu, yang bisa jadi membuat kita lupa dari kebaikan. Tapi bagi orang yang ngerti agama, dia tidak memandang sepak bola itu hanya sebagai mainan doang. Dari hal yang awalnya nggak ada kepentingannya, bisa berubah menjadi hal yang bernilai penting. Kalau orang yang ngerti sedikit tentang agama saja, dia akan tahu. Saya main bola ini bukan cuma main-main, tapi dengan tujuan agar saya sehat. Karena kata para ulama, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan agama juga menganjurkan olahraga agar pemeluknya sehat. Dengan memahami tujuan-tujuan itu, maka bermainnya pun beda dengan orang yang hanya main-main doang. Mungkin orang yang main-main doang, mainnya tidak disiplin, mainnya juga tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan keselamatan orang lain. Tapi ketika diisi dengan niat-niat yang mulia itu, dia akan tahu bahwa saat dia sedang bermain bola pun dia sedang menjalankan hal baik yang dianjurkan di dalam agama, sehingga dia tidak akan dia akan terus disiplin, dia tidak akan mencelakai orang lain. Bisa dalam banyak hal.
Termasuk misalnya layak ini sesuatu yang tidak penting, main Instagram. Stalking doang, buka explore, lihat reels, atau buka-buka YouTube. Itu kan hal gak penting. Orang muslim yang baik lebih baik meninggalkan hal-hal yang gak penting. Tapi bisa jadi hal yang gak penting itu kalau ada di tangan orang paham, dia berubah menjadi bernilai. Yang awalnya sesuatu yang gak penting, main Instagram tiap hari. Tapi ternyata di Instagram dia asik membaca tulisan-tulisan yang mengedukasi. Dia di Instagram bukan nontonin hal yang nggak penting, tapi dia nontonin ceramah-ceramah ulama. Dia bersilaturahmi dengan saudaranya. Dan lain sebagainya. Nonton YouTube pun dia nonton sesuatu yang berilmu, yang berguna buat dunianya atau akhiratnya. Nonton pengajian, nonton hal-hal yang tidak ada maksiatnya. Itu saja sudah beda dengan sama-sama sibuk dengan YouTube, sama-sama sibuk dengan IG, tapi yang satu punya aturan, yang satu punya niat, ada tujuannya, yang satu enggak, mengisi waktu kosong aja. Itu sudah beda. Jadi orang Islam itu kalau dia baik, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya bagi akhiratnya, tidak ada gunanya bagi dia sendiri. Tapi sesuatu yang tidak ada gunanya itu, tentunya kalau maksiat jelas itu sesuatu yang harus ditinggalkan, tidak ada gunanya. Tapi di sini malah yakni itu bukan harus maksiat. Hal-hal biasa aja yang tidak ada gunanya itu lebih baik ditinggalkan. Tapi ada orang yang melakukan itu dengan tujuan dan niat yang jelas, maka hal-hal yang awalnya tidak ada nilainya itu bisa jadi dia berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak ini. Termasuk dari permainan lahu, hal-hal yang membuat orang lalai atau layak ini artinya tidak penting. Main musik itu belum lagi perdebatan para ulama tentang hukumnya. Itu hal yang enggak penting, mestinya ditinggalkan bagi seorang muslim yang baik dengan tidak membuang-buang waktunya dengan bermain musik. Tapi seperti yang saya bilang barusan, di tangan orang yang baik, di tangan orang yang paham, bisa jadi itu bernilai, bukan termasuk kategori hal yang tidak berguna. Musik di tangan orang yang ngerti, dia bisa dijadikan alat untuk merubah dari keburukan menjadi kebaikan. Tidak harus Islami, tidak harus berisi dakwah. Kalau kata Habib Ali Al-Jufri itu, bisa jadi ada lagu yang mungkin kesannya kayak lagu-lagu cinta biasa, tapi lagu tersebut banyak mendamaikan suami istri yang hampir cerai misalnya. Banyak membatalkan, mengurungkan sepasang tunangan yang hampir memilih putus, yang mau putus gara-gara lagu tersebut nggak jadi. Atau misalnya lagu yang menghibur orang yang misalnya kalau dengar lagu tersebut, orang yang lagi down mentalnya atau orang yang lagi pusing jadi bersemangat, jadi termotivasi. Bisa jadi sesuatu yang nampaknya itu mubah saja atau bahkan terkesan nggak ada gunanya, di tangan orang yang ngerti, dia bisa menjadi positif dan tidak bertentangan dengan hadis ini. Ada banyak kayak begituan contohnya. Mungkin di mata orang yang tidak berpikir ke arah sana, kesannya apaan nyanyi-nyanyi doang, gak jelas. Lagu-lagunya juga apa isinya. Tapi ternyata bagi orang lain yang tidak seperti dia, bisa jadi itu punya nilai positif. Ada orang yang hampir bunuh diri karena terguncang batinnya, tapi ada satu lagu yang dia sukai dan menyelamatkan hidupnya. Dia menjadi tercerahkan, menjadi sadar. Padahal lagu itu hal percuma kalau mau merudut kepada hal ini, kepada hadis ini. Termasuk bagian dari lahwun, hal main-main doang. Yang apabila bisa mengendorkan kita dari kebaikan, gara-gara musik jadi lupa untuk sholat, gara-gara musik jadi nggak jawab dipanggil orang tua, bisa jadi haram tuh musik.
Atau kalaupun tidak haram, bisa termasuk ke hadis yang ini. Menjadi hal yang harusnya ditinggalkan oleh orang muslim, karena orang muslim yang baik tidak melakukan hal yang tidak ada gunanya. Tapi apabila di tangan penerima yang baik, pendengar yang baik, audiens yang baik, bisa jadi itu mengarah kepada hal positif. Kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang setiap kita mau mengerjakan sesuatu tuh mestinya kita berpikir sejenak. Ini selain wajib dan haram ya. Kalau ibadah udah jelas. Ibadah sunnah atau wajib itu jelas. Nah, begitupun perkara haram dan perkara makruh udah jelas. Tapi ini hal-hal yang sifatnya mubah. Hal yang biasa-biasa aja. Ini bukan ibadah, ini bukan sunnah, tapi ini juga bukan maksiat. Nah, hal yang begitu tuh ada dua. Ada yang memang berguna, ada yang gak ada gunanya. Nah, muslim yang baik itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang tidak penting baginya. Dia hanya melakukan hal-hal yang punya nilai, yang punya manfaat, baik kepada dunianya ataupun akhiratnya. Baik, kurang lebih segitu aja, Mas. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baik. Baik, selanjutnya bisa langsung ke pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa langsung hidupkan mikrofon. Tidak lama-lama. Monggo, yang mau bertanya. Ya Mbak Siti ya, silakan Mbak. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung hidupkan mikrofon. Izin bertanya, Mas. Oke, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iman Muhammad Arifin dari Tasikmalaya. Ustadz izin bertanya. Siap. Berkaitan dengan apa yang telah Ustadz sampaikan. Mohon maaf Ustadz. Tadi apa yang telah Ustadz sampaikan berkaitan dengan pekerjaan. Bahwa kan setahu saya bahwa pekerjaan itu mendapat pahala bila mana melakukannya terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya Ustadz, apakah ketika memang misalnya perbuatan baik tetapi tidak dasari ataupun tidak niat terlebih dahulu, apakah itu dapat pahala atau tidak Ustadz? Itu. Baik. Terima kasih. Baik. Mohon maaf Ustadz. Siap. Kalau ada sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama, jadi sesuatu yang dianjurkan oleh agama itu ada dua macam. Yang pertama dari kategori status hukumnya, yaitu ada wajib, ada sunnah. Itu yang dianjurkan oleh agama. Yang kedua dari segi niatnya. Ada yang wajib niat, ibadah yang mahdhah. Seperti puasa, wudu, sholat. Ada yang nggak harus pakai niat. Seperti ibadah-ibadah lainnya, bersedekah, nggak perlu niat. Jadi kalau itu memang ada anjuran dari agama, maka nggak perlu. Selama bukan ibadah yang wajib niat, ya nggak usah niat apa-apa. Bantu orang yang nggak usah niat gimana-gimana.
Bantu orang itu tetap ada pahalanya. Nolong orang tetap ada pahalanya. Tersenyum kepada orang lain itu tetap berpahala. Sekalipun nggak pakai niat-niat. Kecuali memang ibadah-ibadah yang mengharuskan niat. Tapi kalau perkara-perkara yang mubah itu harus disertai niat untuk bernilai pahala. Jadi orang muslim itu mestinya setiap yang dia lakukan itu bernilai pahala. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan maksiat dan hal-hal standar atau hal mubah yang dia lakukan semuanya disertai tujuan. Makan misalnya, makan itu enggak ada ininya. Makan kecuali orang lapar banget ya. Itu makan demi udah otomatis demi menyelamatkan diri. Tapi ada orang enggak lapar tapi dia makan. Enggak ada nilainya apa-apa itu. Malah itu bukan hal baik. Makan doang, tapi dengan adanya niat bisa berubah menjadi baik. Kenapa makan? Ya biar aku sekarang lagi pandemi, aku mau sehat. Biar kalau saya sehat, saya ibadahnya juga lancar. Kalau saya sakit-sakitan, ntar ibadahnya gimana? Itu dari tujuannya saja sudah beda. Ini tentang yang perlu begitu tuh, yang perlu tujuan dan maksud itu perkara-perkara mubah, Mas. Kalau perkara yang memang dianjurkan oleh agama, sholat itu memang harus niat. Atau ada yang dianjurkan tapi enggak pakai niat. Seperti ibadah-ibadah sosial misalnya, bantu orang, nolong orang. Atau berzikir, baca sholawat, enggak pakai niat, enggak pakai apa, baca aja. Baca Al-Quran misalnya. Itu enggak pakai niat, enggak pakai gimana. Enggak perlu. Kenapa baca Al-Quran? Ya biar begini, biar aku diridhoin Allah. Enggak perlu. Tanpa itu pun itu sudah bukan hal percuma. Tapi hal-hal mubah yang tidak ada anjurannya dari agama. Makan, kan enggak ada anjurannya. Tidur, enggak ada anjurannya. Yang ada anjurannya itu cara makan sama cara tidur. Kayak gitu. Makannya sendiri, tidurnya sendiri itu hal biasa aja. Buang air besar, kencing, itu hal biasa aja. Jalan, hangout, nggak ada itu, nggak ada anjurannya. Nah, kalau nggak dikasih niat, itu bisa jadi perbuatan yang nggak ada nilainya. Tapi dengan tujuan, dengan niat yang benar, bisa jadi itu termasuk yang berpahala luar biasa. Keluar dari kamar mandi, dari buang air besar, dia baca alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza. Ya Allah, puji syukur kepadamu, sakit di perutku sudah hilang. Di situ sudah beda dengan orang yang keluar kamar mandi cuman pelangak-pelongok, enggak ada gimana-gimananya. Tapi keluar dari kamar mandi berdoa, mencontoh Nabi. Jatuhnya jadi ibadah tuh. Buang air besar aja bagi orang yang beriman, yang ngerti, itu ibadah. Kencing ibadah. Dengan cara apa? Kencingnya niru cara Rasulullah. Kayak gitu. Tapi selama hal-hal mubah itu yang nggak ada anjurannya, nggak ada larangannya, hal yang dikerjakan setiap hari itu nggak disertai niat dan cara yang baik, ya jatuhnya hal yang biasa aja gitu. Nggak ada nilai plusnya, ya juga nggak minus. Bisa jadi kalau salah-salah, kalau berlebihan bisa jadi minus. Kurang lebih seperti itu. Baik, Ustaz. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Apa? Ada orang dokter. Terus orang mana apa kasar? Orang sehat terus rokok. Ibu dokter, rokok lebih baik daripada mengecat Dari Mbak Aisyah ya? Ya, Mbak, silakan. Assalamualaikum Kiai. Iya, waalaikumsalam. Izin bertanya. Siap. Terus terang saya mengikuti materinya di penghujung yang Kiai sampaikan. Jadi kurang tidak menyimak dari depan. Dan itu pun saya menyimaknya di akhir itu mikirnya ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi mikir jangan-jangan selama ini kebanyakan saya itu melakukan sesuatu itu yang tidak bermanfaat gitu. Artinya kalau seperti itu kita nggak boleh gabut ya Kiai ya, nggak boleh gabut, nggak boleh mager gitu. Padahal itu sering terjadi gitu.
Gimana ya Kiai ya? Terima kasih sebelumnya. Iya, gimana pertanyaannya? Halo. Begini Kiai, saya mengikuti materi kan di penghujung apa yang Kiai sampaikan. Jadi Iya. kurang, artinya ya tidak menyeluruh. Akhirnya saya jadi mikir, wah jangan-jangan selama ini saya itu banyak tidak bermanfaatnya karena melakukan hal yang tadi Kiai sampaikan itu kan apa? Liatin YouTube, liatin Instagram Iya. kayak ya seperti itulah. Akhirnya saya jadi mikir apa jangan-jangan kita ini nggak boleh gabut ya seperti itu, nggak boleh mager. Sedangkan itu sering banget kejadian seperti itu, sering banget terjadi pada diri saya. Baik. Paham. Terima Iya, Kak, kasih. mager itu memang bukan perbuatan dosa ya, selama tidak membuat kita meninggalkan kewajiban. Memang bukan perbuatan dosa. Kalau ada mager dari sholat, mager nggak sholat itu dosa. Mager nggak bekerja misalnya, dia punya pekerjaan, dia tinggalkan karena mager, itu nggak amanah namanya. Itu mager yang kayak begitu tuh nggak boleh. Tapi mager yang biasa aja, nggak ada. Ini udah sholat, udah menyelesaikan kewajiban, tapi mager aja buat melakukan. Beda ya mager dengan capek ya. Manusia itu ada kekuatan fisiknya yang dimana kalau capek ya harus istirahat, tapi mager dia bukan capek, malas saja gitu. Itu memang bukan perkara haram selama bukan mager dari kewajiban. Tapi mager itu bukan hal baik. Jadi bisa termasuk ke min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia termasuk melakukan hal yang percuma. Kenapa? Karena termasuk virus umat modern saat ini adalah rasa malas. Kontraproduktif. Maunya tidur doang, maunya leyeh-leyeh doang. Kalau cewek-cewek dasteran doang, selonjoran, itu doang depan TV seharian aja pegangin remote. Seharian aja nontonin YouTube, diputar-putar semua sampai video yang nggak penting di play. Nah itu mager yang nggak manfaat, itu yang tercela. Nggak dosa memang selama nggak ada unsur maksiatnya, tapi mukmin yang baik tidak melakukan itu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Mungkin dari yang lain ada yang siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Dari yang lain lagi ada pertanyaan lagi? Bisa langsung menghidupkan mikrofon. Dari Mas Fahri ya, Mas. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Kiai. Mau Siap. tanya menyambung pertanyaan Mbak barusan. Kalau misalnya nih, kayak ini kan ya kita kan juga kesibukannya ada yang kerja, ada yang kuliah segala macam. Habis itu setelah capek, setelah kita sudah melakukan kewajiban yang harus kita lakukan, terus kemudian ya meskipun sunnahnya nggak semua, 1-2 aja sudah melakukan, tapi ketika misalkan malam minggu gitu, ya jam 8-9 gitu kan mau keluar kemana tutup semua, itu kan kabut banget kan. Kalau misalkan kita tuh mengisi waktu kosong itu dengan yaitu hal-hal yang kurang yang nggak seharusnya muslim lakukan, kayak misalkan main game bahkan misalnya sampai jam 1, jam 2 gitu-gitu. Meskipun itu misalkan 1 minggu sekali gitu, apakah itu apakah itu termasuk hal-hal yang yang nggak baik ataupun ya kalau yang haram atau gimana? Dan gimana cara untuk kita mereward ke diri kita sendiri untuk liburan lah atau enggak menghibur diri itu gimana caranya? Di waktu yang kapan sehingga kita itu free mau ngapain aja. Jadi seakan-akan hal yang mubah itu bisa jadi menghibur kita, kan banyak tuh hal-hal yang bisa nyenengin kita meskipun hal-hal itu ya itulah ya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Gini, ini kan terkait hiburan. Hiburan itu tidak semuanya dilarang. Selama tidak ada unsur maksiatnya boleh-boleh aja. Tapi barusan dikasih batasan sama hadis, kalau itu hal percuma yang nggak ada untungnya, mending ditinggalkan gitu.
Orang Muslim yang baik tidak melakukan itu. Sekalipun hiburannya itu termasuk hiburan yang nggak ada maksiatnya. Kalau ada maksiatnya udah jelas ya. Tapi kalau nggak ada maksiatnya, cuma nggak ada feedbacknya buat kehidupan kita, ya itu lebih baik ditinggalkan. Misalnya ada orang yang moodnya kacau, gabut banget. Saya kayaknya dengan main Hago, kayaknya bisa bangkit nih mood nih. Main Hago. Semenit, 2 menit. Ya sebentar gitulah buat bangkitin mood, itu mungkin make sense gitu. Tetap bernilai lah. Karena ada feedbacknya, bisa membangkitkan moodnya. Tapi kalau sampai jam 1 malam, cuman pencet-pencet doang main game, ya itu jatuhnya tetap hal percuma jatuhnya, bukan dijadikan sarana untuk kebaikan. Emang maunya aja main game sampai suntuk tengah malam. Tapi kalau untuk dijadikan ya pengobat bad mood, pengobat ini untuk membangkitkan semangat, untuk produktif, sah-sah aja kegiatan-kegiatan seperti itu, termasuk misalnya liburan. Liburan itu mubah, bukan hal haram. Tapi kalau dia lakukan, aku pekerjaan ini udah suntuk banget dari kemarin, ini kayaknya butuh liburan. Tujuannya apa? Biar bersemangat lagi untuk bekerja. Yang bila bekerjanya semangat lagi, saya jadi produktif lagi, jadi tidak bergantung pada orang, jadi mandiri. Itu nilai-nilai pahala semua. Jadi liburannya sekalipun ke Mahameru, apalagi kalau disisipin, kalau misalnya liburan alam ya, disisipin niat untuk tafakur, berpikir tentang ciptaan Tuhan, bisa jadi berpahala. Jadi balik ke game lagi, contohnya game barusan. Kalau game hanya dijadikan sarana untuk membangkitkan mood, saya rasa itu bukan hal percuma. Di zaman sekarang itu, di era teknologi, semua orang sudah bergantung pada gadget. Sangat logis kalau ada satu game di gadgetnya, tapi bukan untuk main game terus. Tapi game itu cuma buat di saat lagi gabut banget. Biasa karena orang lagi gabut banget itu, kalau dibiarin bisa jadi ngarah ke maksiat. Nyari hal yang maksiat. Daripada nyari hal yang maksiat, mending main game ular. Itu yang muter-muter tuh sampai besar. Tapi ya juga sampai bukan seharian main game kayak gitu. Apa feedbacknya? Kalau untuk membangkitkan mood, untuk menghibur biar semangat lagi, itu wajar. Dan tidak termasuk tercela kalau menurut saya. Tapi kalau seharian suntuk, kecuali orang yang memang berstatus sebagai atlet. Nih zaman berkembang. Zaman sekarang ada atlet, bukan hanya atlet fisik sekarang. Ada atlet gamers, atlet e-sport. Kalau seperti itu, ya itu jelas feedbacknya bro. Dia bukan main-main, dia pekerjaannya memang main game. Itu jelas feedbacknya, bukan kayak kita yang sampai jam 2 malam cuman main PUBG, main FF sampai jam 2 malam, sampai kadang subuhnya tenggelam. Itu mah main-main jelas tuh. Termasuk sesuatu yang percuma yang mestinya ditinggalkan. Tapi kalau Anda adalah atlet e-sport yang dengan main game tiap per jamnya Anda bisa naik rating, melawan, mengharumkan nama Indonesia, lawan dengan atlet-atlet e-sport luar negeri, ada turnamennya, ya saya rasa itu bukan hal percuma gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Yai. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin karena ini belum premium, maaf ya, karena Siap. mungkin Siap. bisa dicukupkan untuk pertanyaan. Siap. Bisa ditampung untuk Jumat besok ini. Oke. Terakhir bisa ditutup dengan doa, Ki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين بسر أسرار سورة الفاتحة. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk Desa Muslim yang sudah bisa istiqomah, juga dari saya dan seluruh tim komunitas pejuang santri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.